Selamat pagi Bapak Ibu peserta. Selamat pagi Pak Antoni. Wario, apa kabar? Selamat pagi Pak Rio. Selamat Selamat pagi. pagi Ibu Dora, ketuaku. Wah, Selamat pagi Bu Dora, selamat pagi selamat Ibu pagi. Indra. Selamat pagi, Om Lama, Antoni, Mas lama Ri. tak bersua ini ibuku. Iya nih, sehat-sehat ya Om. Terima kasih Pagi. loh sudah mau mengisi acara-acara kami. Wah, kalau disuruh sama Bu Dora, mana berani kita langgar gitu. Ada Pak Miftahul. Hai Selamat Pak pagi. Miftahul. Wah, Selamat ini pagi, Wah, Pak. masih anak pagi. muda nih, kayaknya Gen Z ya ini ya, Pak. Ya, bisa gitulah, Pak. Kita Gen apa ya? Gen A ya kita ya udah ya, Bu Gen Dora ya. Oh Tapi iya, masih iya. kelihatan muda loh, Pak. A sama Z jauh banget nih kayaknya. Selamat pagi Ibu Dora, perkenalkan saya Indra Novita. Pagi Bu Halo Indra. Bu Indra. Ya, kantor perwakilan Kepulauan Riau. Kalau Pak Antoni saya sudah kenal ya Pak ya, kita pernah Pernah ya bersama kita. untuk Oh ya, iya benar-benar. ya untuk sosialisasi go publik ya Pak ya, tapi Iya baru iya. virtual Waktu itu bertemunya. di mana Ibu Indra ya? Yang di Bekasi? Yang Go Public? Bukan Pak, Yang di di Batam, di sentra Batam ya ya Sukajadi ya ya, ya. Grup Sukajadi ya Pak ya. Hotel Benar-benar. Radisson ya. Oh iya benar-benar benar. Iya iya. Apa kabar Pak Miftahul? Selamat pagi Mas Miftahul ya namanya ya. Panggil Panggilnya. Khair aja, Karena Bu. masih sangat Oh, muda Hair. ya. Iya, Panggilnya panggil Khair aja. enakan apa ya? Kayaknya Anda panjang Pak banget nih. Mas Hair aja ya? Iya, Mas Mas Khair Hai aja. ya. Mas Hair, Mas oke. Hair, oh, Hair, Oke, Hair, oke. iya. Iya. Bagaimana Pak MC, Pak Rio? Apakah sudah bisa kita mulai? Izin Iya. Bu Dora, kita mulai 10.10 aja ya Bu, 10:10. Baik. Siap, siap. Ini Pak Rio jualan jam nih, biasanya 10:10 nih gitu. Kalau semua jualan jam pasti Kayak 10. Pak Anthony mukanya seger nih habis dari Tokyo nih. Ah, Seger nih kayaknya. makan ikan terus Pak, jadi segar Makan ikan gitu. terus. Oke. Iya, gitu. Kita kangen Bu Dora nggak datang dia. Aduh. Iya, ini sudah ada 2 orang yang ikut. Ntar kalau rame-rame dikira ngajak RT. Gimana suasana di Batam Bu Indra? Berkembang terus ya. Alhamdulillah sih Pak, suasananya kalau untuk cuaca hujan terus nih. Oh, Tapi kalau untuk pasar modalnya ya lumayan lah Pak. Itu oh, pastinya harus terus bertambah ya Pak ya. Target bersama. pantas ya mungkin itu ya penyebabnya itu ya pesawat turbulence itu ya. Ya, Oh iya. betul Pak. Nah, turut berduka juga kita ada Iya. kejadian Ya, seperti itu. Singapore Airlines ya Pak ya. Iya, udah paling aman ya padahal. Udah paling aman. Iya. Oke. Pak Antoni, Bu Novi, Bu Dora, Mas Hair, kita izin mulai aja ya. Siap. Mungkin nanti sambil nunggu waktu peserta mungkin akan bertambah terus nih Bapak Ibu. Oke, mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Theodora Manik selaku Komite Ketua Umum. Selamat pagi Bu Dora. Yang kami hormati Bapak Antoni, pembicara pertama Direktur Utama PT KGI Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Antoni. Selamat pagi Pak Rio.
Yang kami hormati Bapak Miftahul Khair, pembicara kedua, analis dari PT Kiwum Sekuritas Indonesia. Selamat pagi, Mas Khair. Oke, selamat pagi, Pak. Ya, yang kami hormati juga Ibu Indra Novita, selaku Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Kepulauan Riau ya, Bu. Selamat pagi, Bu Jadi, Novi. Pak Zamil, Pak Rio, selamat Sebagai pagi. yang kami hormati juga Bapak Ibu peserta acara seminar inklusi keuangan Batam pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk dapat mengikuti kegiatan pada pagi ini, acara inklusi keuangan Batam dengan tema penguatan sinergi dan akselerasi pemanfaatan produk, layanan atau jasa keuangan. Acara pertama dimulai kata sambutan oleh Komite Ketua Umum API kepada Ibu Theodora Manik. Kami persilakan waktu. Terima kasih Mas Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat pagi kepada seluruh peserta yang akan mengikuti webinar hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih terutama bagi pengisi acara nih, langsung dirut dari KGI Sekuritas, Pak Antoni. Terima kasih Pak Antoni. Juga ada analis dari Kiwum ya, ini Mas Miftahul, dan juga dihadiri oleh Ibu Indra selaku Kepala dari Bursa Efek Batam ya, Bu. Terima kasih juga. Saya mungkin dari KKU, mungkin dari Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia menyampaikan terima kasih sebelumnya, dan ini adalah literasi yang akan terus kita lakukan kepada seluruh masyarakat lah ya, masyarakat Indonesia ini supaya lebih bertumbuh. Kenapa? Karena pertumbuhan investor pasar modal Indonesia menunjukkan hal yang positif dari tahun 2021 bahkan 3 kali lipat, dan 2024 ini sebenarnya SID atau orang-orang sebagai yang investor pasar modal sudah mencapai 12 jutaan ya. Ini angka yang bagus sekali, dan yang surprising memang adalah para investor ini 25%-nya itu adalah pelajar mahasiswa. Jadi bagus banget bagi kita teman-teman usia muda sudah mulai untuk belajar melakukan investasi di pasar modal. Nah, hal yang lainnya adalah ternyata dari teman-teman kita investor yang usianya kurang dari 30% itu sudah mulai berinvestasi, dan memang secara aset ya, usia di atas 60 ini yang masih memegang aset terbanyak, tapi kita yakin investor muda akan terus lebih berkembang baik dari aspek keilmuan di investasi di pasar modal maupun ke asetnya yang kita harapkan ya. Nah, untuk yang Batam ini, kenapa dari asosiasi juga ingin sekali untuk lebih melakukan literasi lebih baik, karena sebaran investor domestik itu memang lebih besar di Jawa dan sekitarnya, tetapi daerah Sumatera itu memang menyumbang sekitar 16,7% ya dari investor domestik, dan ini adalah di ranking kedua. Jadi memang kita berharap banyak sekali orang-orang yang nanti akan melakukan dan meningkatkan upgrade ya investasi di pasar modal selain di investasi di domestik yang konvensional. Nah, ini mungkin ada sedikit dari saya yang satu lembar aja sebelum nanti masuk ke ilmu yang akan disampaikan dari Pak Antoni dan teman-teman. Itu adalah ternyata produk-produk pasar modal kita tuh sudah banyak sekali, di mana ada equities ya, dalam hal ini saham, ada investasi bisa di bonds, ETF, asset-backed securities, rates, infrastructure investment fund, future, structure warrant, nanti ada beberapa derivatif lagi yang mungkin kita akan terus melakukan literasi sehingga banyak sekali individu yang nanti akan join, sementara di aspek company-nya nih nanti Pak Antoni yang lebih dalam dan memang sudah lebih expert ya. Listed company ini mungkin kita akan lihat dari 2013 sampai bahkan 2024 April sudah 924 emiten perusahaan yang listed di bursa. Nah, ini berharap juga bahwa company-company ini adalah company yang baik sehingga investor retail juga bisa investasi di emiten-emiten yang baik juga.
Nah, ini dari saya sih mungkin ini aja. Mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kita semua. Again, terima kasih ke Pak Antoni, Pak Miftahul, dan Bu Indra yang mungkin bisa menyebarkan lah ya kebaikan di ilmunya. Demikian dari saya. Selamat menikmati dan juga menghayati lah ya ilmu-ilmu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Andrio. Thank you, terima kasih Bu Dora yang telah memberikan kata sambutan pada kegiatan pagi ini. Terima kasih Bu Dora, thank you. Acara berikutnya langsung saja dibawakan oleh moderator kepada Ibu Indra Novita selaku Kepala Kantor Perwakilan BI Kepulauan Riau. Kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih kepada MC Mas Rio. Acara saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu dan Bapak yang kami hormati, saya ucapkan selamat bergabung dalam acara webinar Inklusi Keuangan dengan tema penguatan sinergi dan akselerasi pemanfaatan produk layanan dan jasa keuangan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Kepulauan Riau yang ada di Kota Batam. Karena banyak sekali ya yang salah ya menganggap bahwa antara Riau dan Kepulauan Riau ini banyak sekali yang salah persepsi ya. Kalau Bursa Efek Indonesia yang di Kepulauan Riau itu ada di Kota Batam ya Bapak Ibu, bukan di Pekanbaru. Perkenalkan, sekali lagi saya Indra Novita sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia yang akan memandu acara pada pagi hari ini sebagai moderator untuk Bapak Ibu. Ibu dan Bapak yang kami hormati, tanpa panjang lebar lagi, selanjutnya saya akan menyampaikan panduan acara diskusi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, sesi webinar akan kita mulai dengan pemaparan oleh para narasumber. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Antoni dari PT KGI Sekuritas Indonesia dan dilanjutkan dengan pemaparan oleh narasumber yang kedua, Bapak Miftahul Khair dari PT Kiwom Sekuritas Indonesia. Masing-masing narasumber akan kita berikan waktu selama 30 menit untuk menyampaikan materinya dan kita akan memberikan waktu di akhir penyampaian materi untuk sesi Q&A dan kami harapkan untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan silakan disampaikan pada fitur chat. Baiklah Bapak Ibu, kita perkenalkan dulu supaya kita kenal dan kita akrab ya. Narasumber kita yang pertama adalah Bapak Antoni. Beliau adalah seorang lulusan Master of Business Administration dari Bradford School of Management Inggris dengan segudang keahlian di bidang pasar modal yang dibuktikan dengan berbagai pengalaman bekerja di perusahaan efek lebih dari 28 tahun. Artinya di bidang pasar modal sudah lebih dari 28 tahun Bapak Ibu. Dan beliau juga memiliki pengalaman sebagai dosen ya Pak, selama kurang lebih 10 tahun mengajar di Universitas Trisakti dan STIS Trisakti. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT KGI Sekuritas Indonesia. Jadi kalau kita memanggil beliau dengan sebutan masternya para master di bidang investasi pasar modal, itu sangatlah pantas ya Pak ya. Narasumber kita yang kedua tidak kalah menariknya ya. Bapak Miftahul Khair, kita panggil Mas Khair saja karena saya melihat beliau masih muda sekali, usianya baru 24 tahun tetapi memiliki segudang pengalaman baik di bidang pasar modal, baik sebagai investor maupun analis yang sudah beberapa kali berpindah di beberapa perusahaan efek. Untuk background beliau adalah seorang lulusan S1 Manajemen dari Keuangan ya, dari Universitas Muhammadiyah Makassar dan memiliki pengalaman bekerja di bidang analis di berbagai perusahaan efek ya, mulai tahun 2021 diantaranya dari PT Valburi Sekuritas, Mandiri Sekuritas. Selain itu juga menjadi Head Research
analis dari PT Ternak Uang Indonesia. Saya rasa semuanya pernah mendengar nih ya, karena terkenal PT Ternak Uang Indonesia, dan hari ini akan mengajarkan ternak uang kepada kita harusnya ya. Oke, saat ini beliau menjabat sebagai Equity Research Analyst di PT Kiwum Sekuritas Indonesia. Baiklah, nampaknya perkenalan sudah cukup. Selanjutnya kita akan mempersilahkan narasumber yang pertama untuk memaparkan materi bijak mengelola uang dan cerdas berinvestasi menuju kebebasan finansial. Kami persilahkan Pak Antoni untuk waktu. Silakan. 30 menit dari kita. Terima kasih Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi semua yang ikut acara ini. Wah, ini sih memang perpaduan yang menarik nih, hebat juga nih yang bikin acara ya. Jadi yang tua sama yang muda banget gitu ya. Ini dibacain sama Bu Indra jadi kelihatan tua sekali nih Bu. Gitu. Oke, atau dari saya aja Pak Rio, ini saya yang share screen-nya. Baik Pak, sebentar. Lebih enak, jadi saya lebih itu ya, lebih fleksibel jadinya. Oke. Oke. Ini udah full screen belum Pak? Gitu. Halo, udah screen belum ya? Belum Pak. Belum Pak. Bisa diklik yang bagian. Oh, oke. Tapi udah saya ini udah screenshot, udah screen itu belum ya? Sudah kelihatan sih Pak. Tapi belum full screen kelihatan semuanya. Ini ya, gitu ya. Nah, cukup, oke. Oke. Ya. Ya, oke. Oke, saya mulai gitu. Jadi mungkin paparan saya sebenarnya lebih sifatnya very light. Hopefully memang semua yang ikut acara hari ini bisa memahami sebenarnya apa yang dimaksud dengan tujuan literasi ini adalah supaya para peserta memahami berbagai opsi di dalam hal investasi. Dan seperti yang saya selalu bicara di dalam banyak acara, itu adalah bahwa kita harus mengerti tentang investasi sejak mula, sejak masih muda sekali. Bahkan saya cukup surprise kalau memang ada yang kadang-kadang ada SMA pun sudah mulai ikut olimpiade bursa, ya kan, yang olimpiade saham gitu. Yang which is menurut saya itu satu pembelajaran yang sangat baik, dan itu membuat semua masyarakat menjadi tahu bahwa investasi itu tidak mengenal batas usia, bahwa itu bisa dimulai dari kapanpun juga, dan itu juga bisa membentuk satu attitude yang baik terhadap investasi itu sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan kebebasan finansial? Memang banyak orang yang bilang bahwa kita harus bebas finansial. Kalau Robert Kiyosaki bilang, wah kita harus punya aset, kemudian aset memberikan income. Kalau belakangan ini dia selalu bilang invest di kripto, ya kan, bahwa kripto akan itu makin nyeleneh juga sih kalau saya lihat Robert Kiyosaki. Tetapi ada beberapa poin yang saya lihat di situ bahwa financial independence itu bahwa setiap orang itu harus punya rencana. Ya, seperti ada kata pepatah, fail to plan is basically planning to fail. Jadi untuk keuangan pun kita harus bisa punya rencana. Dan disinilah kebiasaan finansial itu kita harus merencanakan dari sekarang bagaimana nanti pada saat kita sudah tidak bekerja kembali, artinya sudah tidak punya income yang tetap, seluruh aset atau hasil kerja selama itu yang akan mensupport kehidupan pada saat itu. Ya. Nah, jadi kalau saya bilang bahwa financial independence itu adalah state di mana setiap individu atau rumah tangga mengakumulasi sumber keuangan yang cukup untuk mengcover biaya hidup dia tanpa harus tergantung kepada pekerjaan tertentu atau bekerja untuk mencari uang untuk mempertahankan lifestyle yang saat ini.
Ya, jadi jangan kelihatan bahwa sekarang kerja, lifestyle-nya enak, kemudian pada saat pensiun, wah dia hiding atau sembunyi di rumah karena nggak bisa keluar, nggak ada uang gitu ya. Gitu. Nah, jadi itu yang kita harus cegah gitu. Nah, jadi kita kalau saya mendapat satu artikel, jadi William Megan itu mengadakan research bahwa safe withdrawal rates dari portfolio itu bahwa setiap orang harus meng-withdraw 4% dari portfolio saving dia pada akhir masa retirement-nya atau pensiunnya dia. Nah, di situ bahwa akan mencapai kebebasan finansial itu sendiri gitu. Nah, ini yang paling menarik. Manusia saat ini selalu banyak dihadapi oleh keinginan atau kebutuhan. Ya, apalagi anak muda, Gen Z. Kalau zaman dulu saya masih muda, ini ketahuan kita udah tua nih Bu Indra ya. Selalu kita mikir adalah punya properti. Tapi belakangan ini saya melihat, kebetulan anak saya di Amerika, mereka sudah tidak lagi memikirkan properti itu sebagai investasi. Ini cukup menarik. Tapi dulu kita mikirin, wah punya rumah, gimana nggak punya rumah. Tapi kita juga pengen, wah di sini saya kasih lifestyle, wah pengen pergi clubbing gitu ya. Tapi sekali clubbing lumayan juga ya. Kemudian mau makan enak, atau mau pergi travel, atau mau kawin, atau kemudian mau punya mobil, tapi punya uang juga. Nah ini juga banyak yang menjadi keinginan, tapi juga apakah itu menjadi kebutuhan. Nah ini yang harus didefine oleh masing-masing setiap orang ya. Dan itu nggak semua sama. Ya bagi orang tertentu ya nggak apa-apa saya makan yang murah di warung gitu asal saya bisa punya mobil. Ya, saya masih ingat saya punya teman dulu kebetulan wanita gitu ya, karena pengen punya tas mahal dulu, zaman dulu Louis Vuitton kan udah mahal tuh, dia tahan makan Indomie tiap hari, ya kan? Nah ini yang lucu juga gitu kan, jadi dia menganggap bahwa tas Louis Vuitton itu adalah suatu kebutuhan gitu, ya, padahal harusnya makanan kebutuhan kan gitu, tapi ya itu switching gitu. Nah kemudian oke. Untuk mencapai atau mempertahankan lifestyle kita, yaitu bisa memenuhi kebutuhan, sekaligus bisa memenuhi keinginan kita. Nah, kita perlu planning. Kita perlu belajar tentang investasi. Nah, di sini saya share apakah tipe-tipe investasi. Di sini yang paling simpel dan semua orang tahu dari yang umurnya mungkin 17 tahun sampai umur 60 tahun, mungkin 70 tahun atau 80 tahun, itu deposito bank. Ya, ini investasi dari zaman dulu yang sampai sekarang pun masih ada dan masih banyak penduduk di Indonesia lebih menyukai deposito karena dianggap memang paling aman. Ya, di mana bunganya stabil, resikonya rendah, tapi imbal hasilnya rendah. Ya. Cuman harus hati-hati juga. Deposito bank ini yang harus diperhatikan adalah banknya bank siapa dulu. Ya, banknya bank apa dulu? Kalau bank mandiri, bank yang besar-besar, ya otomatis tentu penjaminannya akan lebih kuat. Tetapi kalau misalnya bank-bank BPR gitu, kita ngelihat sekarang banyak BPR yang bangkrut. Nah itu juga kadang-kadang jadi problem karena misalnya ditempatkan dana di situ malah nggak bisa ditarik, misalnya gitu ya. Walaupun bank BPR tidak memiliki rekening di BI, tapi dia membuka kalau nggak salah dia punya rekening, dia enggak, ya dia punya rekening juga gitu. Nah ini deposito bank. Nah cuman hati-hati, banyak juga yang bilang boleh nggak ya deposito di koperasi. Koperasi tidak pernah menerbitkan deposito. Ya, nah ini yang harus paham. Jadi banyak teman-teman saya sendiri banyak yang jadi korban. Saya nggak bilang bahwa koperasi simpan pinjam itu tidak legal, itu adalah legal entity yang memang di bawah Departemen Koperasi. Tetapi problemnya adalah kita harus mendefine dulu koperasi ini koperasi apa. Koperasi itu harusnya adalah menerima simpanannya bukan deposito dari anggota, tetapi juga digunakan untuk anggota itu. Gitu. Nah ini yang banyak dikamuflase. Udah jadi anggota, calon anggota, nanti kita kasih fixed rate, tapi kita sendiri nggak pernah pakai koperasi tersebut. Kita nggak tahu koperasi itu apa. Nah ini yang harus dicegah. Kemudian properti.
Nah, ini memang nilainya ya, zaman dulu kita selalu bilang properti paling aman. Tuhan menciptakan properti itu cuma satu kali tanah ya, tidak bisa diciptakan dua kali. Nah, kemudian itu merupakan perlindungan terhadap inflasi. Ada benar dan salah. Kalau saat ini saya bilang mungkin properti itu sudah tidak relevan. Jadi ada pilihan misalnya, punya rumah tapi jauh banget dari tempat kerja, yang akhirnya habis uang di masalah transportasi dan juga masalah waktu. Waktu itu sangat berharga. Nah, itu juga menyebabkan banyak pilihan anak-anak muda sekarang bahwa properti itu sudah bukan menjadi tujuan utama investasi karena terlalu mahal. Kalau yang murah-murah ada nggak properti? Ada. Tapi ya itu balik, jauh. Dan apakah akan ada ada kenaikan daripada nilai propertinya itu? Mungkin masih butuh waktu. Ya. Nah, ini yang menjadi pertimbangan mungkin anak-anak zaman sekarang adalah properti adalah pilihan yang terakhir karena butuh capex yang besar, cash flow yang lebih besar, dan sehingga akhirnya mereka tidak memiliki enough cash flow untuk investasi yang lain. Nah, investasi yang sekarang yang harus mulai diperhatikan oleh banyak orang itu adalah saham. Di sini saya kasih panjang, saham, warrant, ETF, index. Saya rasa ini satu kesatuan. Ya, kenapa? Ini adalah produk investasi yang pasti legal, yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dan yang menjadi yang fluktuasinya itulah yang menentukan daripada imbal hasil daripada investasi tersebut. Jadi saham itu bertumbuh bersama ekonomi, imbal hasil bisa sangat tinggi. Ya, kita melihat banyak investor-investor kondang seperti Pak Mr. Lo Keng Hong gitu ya, yang investasi jangka panjang, dia bilang saya tidak ada investasi lain kecuali hanya saham. Itu benar bahwa dia mendapatkan profit itu dari saham. Ya, tentu harus memilih yang bagus ya, gitu. Nah, itu juga sangat liquid, terutama untuk saham yang sifatnya blue chip ya. Itu liquid. Itu seperti deposito kalau saya bilang. Mungkin seperti rekening bank. Kita mau jual kapanpun juga bisa kita jual. Ya. Tidak perlu modal besar. Ya tergantung jumlah modal yang dimiliki. Bisa beli sedikit, beli banyak. Nah, tetapi kalau modal kecil sekali, ini ada yang namanya produk baru sekarang yang namanya warrant. Structure warrant ya. Nanti kita bahas. Tapi ada ETF index. Ini adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa yang sifatnya mengikuti indeks. Jadi dia akan berinvestasi di saham-saham yang tergabung di dalam indeks tertentu. Artinya apa? Artinya kita mengambil resiko pasar. Kenapa harus ETF index? Nah, ini banyak pertanyaan. Apa ya ETF index? Kalau ETF index itu kita beli sahamnya gabungan. Semua saham yang ada di dalam indeks itu sudah dibeli oleh fund manager. Kita hanya beli bagian kecil dari kepemilikannya. Jadi kita nggak perlu invest gede. Mau beli saham semuanya itu mungkin ya duitnya perlu triliunan ya, misalnya gitu, ratusan juta lah mungkin ya, 1 miliar misalnya, miliaran lah ya. Tetapi kalau beli saham tertentu aja bingung. Wah, saya mau beli saham, ini yang mana bisa naik ya? Gitu. Nah, saya ingat Warren Buffett selalu bilang, the best investment is not mutual fund. Sorry, saya bukan mematikan mutual fund ya, tetapi dia lebih prefer bahwa performance daripada ETF index selalu outbeat atau outperform daripada mutual fund atau reksadana, gitu. Nah, cuman memang ini tidak jamin. Nah, jadi tolong memang kadang-kadang banyak masyarakat umum lah, pada umumnya itu selalu menanyakan, ini returnnya bisa berapa? Jadi lebih suka ditawarin produk yang returnnya 15% daripada kita bilang beli saham aja, nanti naiknya bisa 50%. Tapi dia bilang, wah enggak, saya mendingan invest di koperasi X gitu. Nawarnya bisa nawarin 15%. Ya kan? Yang akhirnya malah kalau syukur-syukur koperasinya benar gitu. Kalau nggak benar, ya hilang lah uang itu. Ya. Gitu. Nah, belum lagi pajak finalnya itu 0,1% buat investor.
ini menarik banget. Jadi capital gain-nya itu hanya 0,1%. Coba dibandingkan dengan tadi deposito 20% ya. Kemudian kalau properti lebih mahal lagi ya 10% kalau nggak salah ya. Gitu. 5% balik nama, 5%-nya lagi PPh. Nah, ada pilihan lain. Oke, saya nggak mau saham Pak, takut bisa rugi kan? Iya, memang bisa rugi ya, karena namanya fluktuatif. Berikutnya mungkin obligasi. Nah, kalau obligasi berfluktuasi nggak? Fluktuasi juga. Tergantung kepada tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, seperti sekarang. Misalnya orang tanya, Pak, mendingan saya beli obligasi nggak? Ya, sekarang beli obligasi saatnya. Karena pemerintah akan menurunkan suku bunga. Kalau inflasi terkendali, kemudian tingkat suku bunga Fed di Amerika juga udah mengalami penurunan, berarti kita sudah akan masuk ke masa bunga yang rendah kembali, gitu, supaya mendorong ekonomi. Nah, otomatis harga obligasi akan naik, ya. Jadi nggak rugi, gitu loh. Mau dijual pun untung. Tapi kalau mau nikmatin tingkat bunga 5%, ya obligasi masih banyak yang menawarkan 5%. Ya. Apalagi yang kalau US dollar-nya. Sekarang US dollar, government bond US dollar sama bunga deposito, obligasi kupon dari obligasi yang rupiah, itu bedanya hanya cuma 1% sekarang ini. Ya. Itu obligasi. Next-nya peer-to-peer. Nah, ini banyak sekarang ada alternatif investasi peer-to-peer. Banyak ditawarkan melalui platform-platform peer-to-peer. Kalau kita sebutnya pinjol, jadi pinjol itu dua sisi. Ada yang memberikan pinjaman, ada yang menerima pinjaman. Nah, banyak juga teman-teman saya juga yang investasi di situ. Bunganya bagus loh. 12%, 11%. Ya, ini alternatif. Ya, tetapi kembali ini tidak dijamin, resiko gagal bayar cukup besar. Ini terjadi ke satu peer-to-peer yang saat ini lagi heboh, bahwa peminjamnya itu banyak yang gagal karena mungkin evaluasinya tidak mendalam, ya, sehingga terjadilah kegagalan bayar daripada peminjamnya, gitu. Mudah banget investasi, mudah, ya. Itu yang makanya diminati orang, karena klik aja langsung pindah uangnya dari rekening bank langsung pindah ke peer-to-peer, gitu. Nah, yang tadi saya sebut ada reksadana. Reksadana banyak, ada saham, reksadana obligasi, reksadana money market. Tetapi kembali lagi dilihat aja return-nya seperti apa, ambil hasilnya, dia berinvestasi di saham apa saja, kemudian siapa manajer investasinya, dan berapa besar AUM-nya atau aset dalam pengelolaannya. Nah, itu yang harus menjadi dasar pemikiran reksadana mana yang akan diinvestasikan. Dan jangan lupa manajemen fee. Ya, kadang-kadang kalau yang mahal mungkin bagus, tapi lihat juga return-nya. Kalau return-nya kecil terus fee-nya mahal, ya buat opo gitu kan. Nah, ada lagi yang sekarang baru namanya equity crowdfunding. Nah, ini yang banyak menarik. Saya kemarin cukup surprise ya, kita kalah di saham. Di saham proses go public itu butuh kurang lebih 6 bulan ya, Bu Indra ya. Kita asumsi. Ini crowdfunding, teman saya itu mencari dana, dia kebetulan memegang mixue, ya, es krim. Dia bilang, saya mau expand, saya punya 3 sekarang, saya mau bikin franchise lagi another 5. Saya butuh dana. Dia masuk ke equity crowdfunding, amazingly, karena mixue, orang pikir, oh ini investasi di mixue. Itu dalam 10 menit, 10M tercapai. Kalah loh kita, capital market. Saya juga surprise, wah cepat sekali ya, gitu ya. Nah, imbal hasil bisa tinggi. Ya, kebetulan teman saya cukup orangnya ya cukup inilah ya, apa istilahnya, jujur, artinya dalam hal bahwa dia sharing profit, Nah, mudah investasi kalau kita yang sebagai investornya mudah banget gitu. Tinggal klik aja pindah duit gitu kan. Tetapi resiko gagal usaha banyak juga. Nah, ini juga karena sekarang menjadi sorotan OJK bahwa karena platform itu kan sifatnya penyelenggara. Dan
tidak ada pihak yang melakukan evaluasi third party-nya, yang melakukan evaluasi ini benar nggak sih? Jadi ada case di mana sebenarnya ini orang hanya pemilik franchise, tapi pemilik franchise-nya sebenarnya investasi cuma 1M aja misalnya gitu, atau 2M, tapi dia markup gitu, sehingga akhirnya dia terima uang equity crowdfunding, tetapi tidak untuk diinvestasikan, tetapi dia bawa kabur uang itu. Gitu. Atau ada juga yang istilahnya datanya kurang lengkap, perusahaannya sebenarnya masih belum siap untuk bisa bersaing gitu. Jadi begitu terima dana, dia buang uangnya, kemudian dia spend uangnya dan akhirnya gagal. Jadi resiko gagal cukup tinggi. Ya. Nah, investasi berikut lagi kripto. Wah, ini menarik nih. Saya paling susah nih jelasin kripto nih ya. Walaupun saya sendiri pernah mau akuisisi crypto mining ya, zaman dulu sempat 3 tahun yang lalu, untung nggak jadi. Nah, tapi menurut saya kripto ini menarik. Ini imbal hasil bisa tinggi ya. Kalau kita lihat swingnya Bitcoin itu bisa dulu pernah hampir 1M, kemudian turun sampai 200 juta, terus sekarang naik ke 600-an juta gitu ya per coin ya. Cukup menarik. Ya, mudah ditransaksikan, mudah dipindah tangankan, benar. Ya. Likuiditas sangat tergantung kepada jenis kripto. Nah, banyak juga teman-teman yang aneh-aneh nih, beli kripto yang saya sendiri nggak pernah dengar gitu ya. Itu baru kripto ICO kita sebut, initial crypto offering. Banyak yang mereka beli, itu Rp1 dia beli, siapa tahu katanya jadi 1.000 kan, 1.000%. Nah, kalau saya lihatnya lebih baik beli yang sesuatu yang inilah, misalnya ETF, ETH gitu, Ethereum atau Bitcoin gitu, lebih real ya. Nah, tapi ada masalah di sini kripto, kredibilitas daripada walletnya. Ya, kita melihat kejadian FTX, salah satu exchange kripto dan wallet kripto terbesar di dunia, itu ternyata tidak menerapkan governance yang cukup baik. Karena tidak ada yang menggovern mereka, akhirnya bahwa mereka menyalahgunakan dana ataupun kripto yang sudah disimpan di dalam mereka untuk mereka lakukan, untuk mereka enjoy pesta pora, beli aset yang gila-gilaan. Ya, kita semua tahu Sam Bankman ya, sekarang dia di penjara di Amerika. Ya, sekarang pemilik Binance sekarang dalam proses trial, persidangan di Amerika juga. Ya, ini kredibilitas walletnya yang menjadi problem. Di Korea juga sudah ditangkap juga yang pemilik wallet yang kabur. Kemudian yang di Hong Kong itu katanya mati, tapi nggak ada yang tahu matinya di Thailand katanya, tapi kayaknya itu bohong-bohongan menurut saya. Terus resiko penurunan harga kripto itu juga sangat besar. Terus legalitas penerbit. Nah, ini yang problemnya. Kadang-kadang yang nerbitin ICO ini nggak jelas nih perusahaannya siapa. Nah, itu fluktuatif. Nah, ini risk and return, tentu kripto adalah high risk and high return. Ya, ETF to high risk and high return. Stock mungkin following that, tetapi saya masih lebih pikir stock is one of the still best investment. Ya, saham. Ya. Gitu. Nah, ini kalau berdasarkan data yang kita dapatkan, sampai saat ini masih banyak yang dimiliki investor tuh masih mikirnya emas gitu. Ya, which is not nggak masalah, nggak salah juga sih emas batangan. Cuman likuiditasnya kan susah ya. Mau jual itu kecuali batangan. Nah, jangan pikir beli emas yang anting-anting atau kalung atau gelang itu disebut sebagai investment. No, karena di dalam pembelian itu ada nilai prosesnya, nilai produksinya, cost of production-nya yang mungkin menjadi bagian daripada emas itu. Jadi waktu dijual bisa rugi, gitu ya. Oke, ini tentang ETF-nya, beda ETF sama mutual fund. Jadi kalau ETF itu boleh dibilang diperdagangkan di bursa, kalau mutual fund ya jual belinya melalui reksadana sendiri atau bank penjual. Ya. Nah, ini yang saya mau bahas sekilas. Saya punya 7 menit lagi. Warrant struktur. Ini produk baru. Kebetulan banyak sudah penerbitnya sekarang. RHB penerbit, Maybank. Kebetulan KGI juga sudah di-approve untuk menjadi salah satu penerbit.
Tetapi apa sih sebenarnya warrant terstruktur ini? Sebenarnya adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan sekuritas itu memberikan hak kepada investor untuk membeli atau menjual saham tertentu dengan harga tertentu pada tanggal tertentu di kemudian hari. Ini menarik. Jadi yang dijual dan dibeli itu adalah preminya saja. Nah, pertanyaan dari investor selalu, ini untungnya apa ya? Kalau untungnya adalah, kalau untungnya saham misalnya, oke, berhak untuk, kalau penerbitnya call option, berarti kita berhak untuk membeli dengan harga tertentu. Berarti kalau misalnya harga itu naik terus, otomatis investor itu akan menguntungkan. Ya, akan menguntungkan investor. Unlimited. Tetapi bagi penerbit bisa rugi. Tapi sebaliknya juga bisa investor rugi, tapi ruginya hanya sebesar premi yang dia bayar. Ya. Nah, mungkin saya contoh ya, misalnya gini, sebagai acuan, misalnya hak membeli saham BBCA di harga 10.000 nanti kemudian hari, gitu. Nah, oke. Ini contohnya apa bedanya warrant, saham, warrant sama warrant terstruktur. Kalau saham dan warrant yang menerbitkan adalah perusahaan tercatat itu sendiri. Tapi kalau warrant terstruktur adalah anggota bursa atau sekuritas. Kalau underlying-nya semua saham dan warrant adalah bisnisnya. Kalau warrant adalah saham perusahaan tercatat, kalau warrant terstruktur adalah saham yang dipilih oleh penerbit. Dalam hal ini kita memilih mau saham apa gitu. Terus penyelesaiannya kalau saham tidak ada jatuh tempo, kalau warrant harus melakukan pembayaran untuk mendapatkan saham baru penerbit. Tapi kalau di warrant terstruktur tidak. Jadi hanya mendapatkan selisih harga, untung berapa begitu. Ya. Nah, jadi potensi keuntungan ada capital gain, ada dividen kalau saham. Kalau warrant ya mendapatkan saham di bawah harga pasar. Tapi kalau di warrant terstruktur itu hanya selisih harga acuan aja. Nah, ini contoh skenario. Ya, kalau misalnya saham XYZ saat ini menerbitkan misalnya harga pasarnya 1.000. Kemudian Budi memperkirakan harga saham XYZ naik menjadi 1.500 dalam 6 bulan. Maka dari itu Budi membayar Rp50 untuk warrant dengan rasio pelaksanaan 1:1. Jadi Budi berhak menggunakannya membeli satu saham XYZ dengan harga 12.000 setelah 6 bulan. Nah, kita coba skenario 1. Ternyata harga saham XYZ naik nih 1.000 ke 1.500. Tadi investasinya cuma 50 ya, nggak perlu 1.000 nih dia investasinya. Jadi begitu saham itu naik, maka Budi kalau misalnya pada tanggal kedaluarsa menjadi 1.200, maka keuntungannya adalah 250, di mana 1.500 dikurangi 1.200 dikurangi dengan 50. Jadi 250. Ya. Nah, kalau turun tadi yang saya katakan, ruginya hanya 50 aja. Tidak ada kerugian lebih besar daripada itu. Jadi kalau kita lihat, bandingkan dengan kalau saya beli saham 1.000, investasi untungnya 500, saya untungnya hampir 50%. Tetapi dengan warrant terstruktur, kita untungnya itu hampir 500%. Inilah yang disebut dengan leverage. Modal sekecilnya, untung sebesar-besarnya, dengan rugi seminim mungkin. Gitu. Dan ini yang kita harapkan bahwa dengan warrant terstruktur ini bisa membuka peluang investor-investor kecil yang punya dana kecil itu mulai bisa berinvestasi. Dan produk ini sangat successful di Taiwan. Kebetulan kami adalah anak perusahaan daripada perusahaan di Taiwan. Dan juga di Thailand, kebetulan kami juga punya cabang di Thailand. Di Thailand ini produk sangat diminati oleh retail. Oke, mitosnya adalah ada yang banyak bilang bahwa saya terlalu muda untuk khawatir tentang menabung untuk masa pensiun. Ya, salah. Karena berapapun usianya, menabung itu harus menjadi prioritas utama. Jadi ya berinvestasi itu adalah sarana atau cara untuk menjadi financial freedom. Oke, ini smart goals. Ini cara untuk melakukan perencanaan keuangan. Ya, intinya adalah if you take control of your finance today, then you won't be the victim of them tomorrow. Mungkin itu, ya tepat.
waktu sesuai dengan jadwalnya. Saya kembalikan ke Bu Indra. Terima kasih banyak Pak Antoni atas pemaparan materinya yang sangat menarik, banyak sekali ilmu Pak, dan banyak sekali insight tadi ya yang diberikan untuk kita semuanya. Baik, yang berikutnya tanpa panjang lebar lagi kami hadirkan di sini, kami persilahkan untuk pembicara yang kedua, Bapak Miftahul Khair, Mas Khair, silahkan untuk mulai menyampaikan presentasinya. Silakan. Oke. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Mungkin pertama aku mau ngucapin terima kasih kepada Bu Indra sama Bu Theodora atas kesempatannya. Terima kasih juga buat Bapak Antoni selaku Direktur Utama PT KGI Sekuritas Indonesia atas insight dan materinya yang sangat berguna, apalagi buat entry di pasar saham. Oke, kalau Pak Antoni tadi udah menjelaskan bagaimana step-step, terus bagaimana introduce dunia saham itu atau dunia investasi itu seperti apa, mungkin kalau aku sendiri maka bakalan lebih deep down di sahamnya terkait dengan beberapa sentimen maupun kinerja ataupun kondisi ekonomi makro kita saat ini. Oke, bisa di next mas. Oke. Lagi. Pertama kita bakalan bahas dari segi marketnya itu sendiri sejak awal tahun ini, di mana IHSG di awal tahun ini dipergerakan dengan cukup volatile, di mana jika diakumulasikan sejak awal tahun ini, IHSG sudah mencatatkan penurunan sebesar 2,53%, di mana awal tahun ini IHSG dibuka di angka 7.268, dan saat pekan terakhir kemarin IHSG itu ditutup di angka 7.099. Di mana secara technical view sepanjang 2 tahun terakhir IHSG sebenarnya masih cenderung cukup sideways dengan rentan harga di 6.500 sampai di kisaran 7.350. Sedangkan jika kita lihat di awal tahun ini IHSG sebenarnya masih dalam range minor sideways-nya di rentan angka 7.400. Sebenarnya IHSG pada awal tahun ini atau di periode Maret kemarin ini sempat menguat di angka 7.400, tapi karena berbagai sentimen negatif, IHSG kemudian slow down kembali ke bawah 7.100 gitu. Atau lebih tepatnya saat ini atau di pekan terakhir kemarin IHSG ini ditutup di angka 7.099. Buat proyeksinya sendiri kami perkirakan IHSG sampai akhir tahun ini itu jika dilihat dari segi optimisnya IHSG itu akan bergerak di angka 7.200 sampai 7.800 dengan target optimisnya di akhir tahun jika sentimennya cukup positif gitu ya. IHSG akan ditutup di angka 7.600-an. Selanjutnya jika IHSG ini masih banyak sentimen-sentimen negatif, terus kondisi ekonomi global serta geopolitik yang masih memanas, kami perkirakan IHSG akan bergerak di antara 6.800 sampai di 7.200 dengan target akhir tahun itu di kisaran di bawah level harga yang sekarang di 6.800-an. Oke, terkait dengan pelemahan IHSG sampai pekan terakhir kemarin ini sejalan dengan beberapa sektor yang masih mengalami tekanan. Di mana sektor energi yang mengalami penguatan paling tinggi saja masih di angka 4,67%. Di mana sektor energi ini mengalami volatilitas jika kita lihat secara awal tahun, di mana fluktuasi harga minyak dunia, terus harga komoditas-komoditas lainnya yang didorong oleh faktor geopolitik telah mempengaruhi kinerja sektor ini sejak awal tahun ini. Selain itu, indeks lainnya seperti indeks finansial masih menjadi tulang punggung pasar saham Indonesia meskipun menghadapi berbagai tantangan di awal tahun ini. Bank-bank terkemuka Indonesia misalnya masih menjadi sektor penggerak IHSG telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil di awal tahun ini. Adapun return sektor keuangan pada kuartal pertama tahun 2024 ini berkisar antara 8 sampai 10%, mencerminkan keyakinan investor terhadap potensi pertumbuhan jangka panjang sektor ini yang cukup cerah. Meskipun dengan berbagai sentimen yang masih cukup cerah atas sektor ini, sejak awal tahun jika kita konsolidasikan return dari sektor ini masih mencatatkan pelemahan tipis di angka 2,32%. Buat sektor lainnya ada sektor teknologi misalnya yang mengalami nasib ini yang cukup serupa dengan sektor properti sebenarnya, di mana awal tahun ini
dengan tingginya tingkat suku bunga, dengan berbagai sentimen-sentimen yang ada saat ini, masih menekan sektor teknologi ini cukup dalam di 24,63%. Satu sektor lainnya adalah sektor properti ini yang cukup hangat juga diperbincangkan di pasar saham akhir-akhir ini, di mana sektor properti dan real estate masih mengalami tekanan juga sama dengan IDX teknologi, di mana jika dihitung-hitung dan diakumulasikan sejak awal tahun ini, sektor properti ini masih mencatatkan pelemahan di 13,09%. Kami kira salah satu key faktor yang masih menekan sektor properti dan tech ini yakni masih tingginya tingkat suku bunga, di mana hal ini membuat kredit perumahan rakyat ataupun KPR ini makin susah untuk didapatkan gitu. Bisa di next. Oke, sejalan dengan pelemahan beberapa sektor, top gainers kita dan top loser kita sejak awal tahun ini di pekan terakhir kemarin ini datang paling tinggi dari sektor finance, khususnya saham BRI Syariah, di mana mengakumulasi kenaikan tertinggi dibandingkan saham LQ40 levelnya dengan total return jika diakumulasikan sejak awal tahun ini sebesar 44,25%. Hal ini sebenarnya cukup bertolak belakang dengan performa indeks keuangan secara overall, di mana jika dibandingkan indeks keuangan sendiri sejak awal tahun ini masih cenderung tertekan. Penguatan saham BRIS sendiri sejak awal tahun ini salah satunya didorong oleh berbagai faktor sebenarnya, seperti yang salah satunya ada kinerja keuangan mereka di beberapa periode terakhir ini yang cukup kuat, dividen juga terlihat cukup menarik, serta valuasi di harga awal tahun ini yang cukup di bawah harga pasarnya. Aksi korporasi serta sentimen pasar yang cukup positif juga kami kira mendorong saham BRIS ini untuk rally di tahun ini. Sedangkan di sisi lain, top loser LQ45 sejak awal tahun ini datang dari sektor teknologi, di mana sektor teknologi sendiri seperti yang saya sampaikan tadi masih mengalami tekanan, di mana salah satunya ada saham Bukalapak menjadi salah satu saham dengan penurunan harga saham terdalam sampai dengan pekan terakhir kemarin, dan jika diakumulasikan pelemahan saham Buka ini sudah mencapai 42,13%, di mana pelemahan saham Buka menjadi salah satu pelemahan terdalam oleh sektor ini, salah satunya disebabkan kami kira dengan rugi bersih yang masih saja dicatatkan oleh beberapa saham di sektor teknologi ini. Selain itu, di sektor teknologi seperti yang kita tahu ini memiliki tingkat persaingan bisnis yang cukup ketat. Hal ini kami kira berdampak pada sisi margin profit dari perusahaan teknologi ini yang makin tergerus gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas performa indeks IHSG jika dibandingkan dengan performa indeks lainnya di kawasan Asia Pasifik. Mungkin bisa di next, Bu. Oke, di mana jika dibandingkan ya performa IHSG dengan performa indeks besar lainnya di kawasan Asia Pasifik tahun ini, di mana sejak awal tahun ini IHSG seperti yang saya sebutkan tadi cukup volatile dengan mengakumulasi total penurunan sebesar 2,53% di pekan terakhir kemarin. Di mana pelemahan ini jika dibandingkan dengan indeks Asia Pasifik lainnya ini di periode yang sama hanya IHSG yang tercatat masih mengakumulasi pelemahan, sedangkan 8 indeks lainnya masih tercatat mengakumulasi penguatan, yang mana salah satu indeksnya yakni Nikkei dari Jepang memimpin dengan total akumulasi sejak awal tahun di 14,26%. Di pasar global sendiri, indeks Nikkei sebenarnya masih berada di urutan ketiga dan hanya kalah dari indeks Marvel dari Argentina yang melonjak 30,52% dan sedikit di bawah BIST 100 Turki dengan kenaikan di periode yang sama sebesar 2,13%. Jika kita lihat sebenarnya penguatan pada pasar saham Jepang ini salah satunya kami kira datang dari langkah Bank of Jepang sebagai bank sentral di sana yang akhirnya mengakhiri suku bunga negatifnya di kuartal pertama tahun ini. Meski begitu, kami kira Bank of Jepang di kuartal-kuartal selanjutnya masih akan menerapkan kebijakan moneter yang cukup longgar, dan hal ini kami kira membuat optimisme di pasar atau di market Jepang ini kembali optimis setelah diakhirinya suku bunga negatif itu.
Dan jika kita lihat dari segi valuasi gitu ya, IHSG sebenarnya sekarang di harga 7.099 masih diperdagangkan di level PI 16 kalinya dengan level PI 2 kali. Jika dibandingkan secara historikal 5 tahun misalnya, PI dan PBV IHSG ini sebenarnya masih tergolong cukup rendah, di mana PI-nya sendiri 5 tahun itu berada di angka 21,6 kali dan PI-nya itu di angka 2,1 kali. Oke, selanjutnya kita bakalan bahas performa IHSG dari segi seasonality-nya berdasarkan month-to-month performance-nya, di mana secara bulanan terhitung sejak awal tahun ini IHSG telah mencatatkan pelemahan sebanyak 3 kali dan baru mencatatkan pelemahan pada bulan Februari kemarin, itu pun dengan tingkat penguatan yang sebenarnya cukup tipis di angka 1,50%. Buat bulan ini sendiri, kami kira pergerakan IHSG masih akan diwarnai oleh berbagai sentimen, khususnya ini datang dari sisi sell in May, di mana kinerja IHSG punya kecenderungan negatif pada periode ini, dengan rata-rata penurunan atau pelemahan IHSG di bulan Mei based on 5 tahun terakhir ini mencapai 1,88%. Dan jika kita lihat lebih jauh lagi, performa IHSG di bulan Mei ini bisa mencatatkan pelemahan sebesar 0,55% sejak 10 tahun terakhir. IHSG pada bulan Mei 2014 mengalami 7 kali penurunan, misalnya sebesar berurut di tahun 2016, 2018, 2019, terus di pandemi itu 2021, 2022, dan di tahun kemarin di 2023. Sedangkan buat tahun ini, IHSG mengalami penurunan di awal Mei ini sebesar 2,53%, mencatatkan penguatan tipis berdasarkan IHSG yang masih tercatat cukup volatile. Sentimennya kami kira bisa datang dari gejolak politik, terus ada kebijakan suku bunga bank sentral yang masih berada di level tertingginya. Terus kan kami kira sentimen-sentimen positifnya ini bisa datang dari serta listnya berbagai kinerja emiten pada periode pertama kuartal ini. Oke, sekarang kita masuk pada update ekonomi, khususnya di ekonomi Indonesia pasar domestik. Di mana yang pertama kita bakalan bahas ini tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Untuk tahun ini sendiri, sebenarnya tingkat pertumbuhan Indonesia ini mengalami pertumbuhan yang cukup bagus di angka 5,11% pada kuartal pertama 2024. Angka ini sedikit di atas optimisme pasar yang hanya memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama ini di angka 5%. Pertumbuhan ini sebenarnya pertumbuhan yang cukup tercepat, apalagi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, khususnya di triwulan kedua tahun 2023 kemarin. Salah satunya kami kira didorong oleh tingkat konsumsi rumah tangga yang masih kuat, terlebih lagi pada periode kemarin ini masuk pada bulan puasa Ramadan, serta persiapan Lebaran serta Idul Fitri kemarin. Sedangkan dari sisi government spending ini terlihat juga meningkat tajam pada kuartal pertama tahun ini, terutama terkait dengan pemilu pada bulan Februari kemarin. Namun di sisi lain, investasi terlihat masih cukup melambat pada periode ini. Di sisi lain, perdagangan ekspor terlihat masih cukup tumbuh di periode tersebut dengan impor yang masih meningkat, kontribusi impor kepada GDP Indonesia juga masih cukup besar. Dalam hal ini, produksi dan peningkatan sektor pertambangan, khususnya perawatan kesehatan, manufaktur, komunikasi, perdagangan grosis, sampai eceran yang juga masih cukup tinggi di periode ini. Namun jika dibandingkan dengan sektor konstruksi, ini masih cukup tertekan di awal tahun ini. Untuk proyeksinya sendiri untuk tahun 2024 ini kami perkirakan ekonomi Indonesia masih akan bertahan di level positifnya, khususnya di level 5,20%, dengan upaya untuk meningkatkan konsumsi domestik, terutama dengan harapan transisi lancar kepada pemerintahan baru kita. Pada triwulan pertama 2024 ini, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebenarnya jika dibandingkan mantumannya, di mana investasi yang masih melambat ini menjadi salah satu key reason atau key factor yang mengalami pelambatan IHSG pelambatan ekonomi kita secara pantuman. Tapi secara overall, jika di-compare secara year on year, ekonomi Indonesia masih cukup positif. Selanjutnya kita masuk dari sisi inflasi.
di mana tingkat inflasi Indonesia tahun ini berada di angka 3,0% pada bulan April kemarin, dibandingkan ekspektasi pasar ini yang masih di angka 3,0%. Angka ini merupakan angka yang cukup tinggi sebenarnya dibandingkan dengan beberapa bulan terakhir, di mana level inflasi pada periode Maret 24 ini masih cukup aman, di mana masih berada di level 3%. Ini tuh masih di bawah dengan level target BI sendiri. Tingkat inflasi sendiri masih didorong oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat konsumsi yang masih berada di level moderatnya di angka 7,0%, dan jika dibandingkan dengan periode Maret sebelumnya, tingkat konsumsi ini masih berada di 7,43%. Sedangkan housing juga masih tetap aman di 0,5%. Sektor kesehatan juga masih cukup aman di angka 2,0%. Sedangkan akomodasi restoran ini masih berada di angka yang cukup optimis di angka 2,47%. Di sisi lain, core inflasi Indonesia juga masih terlihat cukup stabil, meskipun ada kenaikan beberapa bulan terakhir, ini berada di 1,82% per periode April tahun ini. Oke, next. Oke, sekarang kita masuk pada tingkat suku bunga atau kebijakan moneter Bank Indonesia saat ini, di mana Bank Indonesia secara tidak terduga sebenarnya menaikkan suku bunganya pada periode terakhir di angka 25 basis poin, atau sekarang BI rate ini berada di angka 6,25%. Dibandingkan dengan ekspektasi pasar yang memperkirakan Bank Sentral sendiri masih akan menahan suku bunganya gitu ya di angka 6%, tetapi pas dirilis di April kemarin ternyata suku bunga Indonesia ini masih dinaikkan di angka 6,25%. Kami kira kenaikan suku bunga ini sebenarnya cukup merupakan respon dari beberapa sentimen negatif yang saat ini masih mewarnai ekonomi kita, seperti salah satunya ini datang dari sisi pelemahan kurs rupiah atas dolar Amerika sendiri. Selain itu, tingkat inflasi Indonesia juga cukup meningkat di periode-periode terakhir di angka 3,05%, tertinggi jika dibandingkan atau di-compare dengan 7 bulan terakhirnya. Nilai tukar rupiah sendiri masih berada di rekor yang cukup tinggi, yakni di atas 16.000, dengan tujuan untuk meningkatkan stabilitas nilai rupiah terhadap resiko memburuknya perekonomian global. Kami kira BI ini mengambil langkah yang cukup baik meskipun mengalami peningkatan gitu ya. Tapi secara overall kami kira kenaikan suku bunga ini masih cukup relevan terhadap market kita. Oke, karena sebelumnya kita sudah membahas bagaimana tingkat ekonomi, terus ada kebijakan moneter sampai inflasi yang ada di Indonesia. Sekarang kita lihat dari segi sentimen-sentimen yang atau tingkat pertumbuhan ekonomi global, khususnya dari pasar Amerika, di mana US pada periode terakhir ini masih mengalami pertumbuhan sebesar 3% pada kuartal pertama 2024 ini, di mana angka ini sebenarnya sedikit di bawah dengan angka periode sebelumnya, di mana tingkat pertumbuhan tahunan PDB Amerika sendiri ini berada di rata-ratanya di angka 3,15%. Ini tuh angka sejak 1948 sampai 2024 ini. Ekonomi AS sendiri mengalami pertumbuhan terendah sebenarnya sejak awal atau paruh pertama 2024 ini, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 1,6% secara Q on Q, di bawah perkiraan di mana konsensusnya itu di angka 2,5%. Perlambatan ini salah satunya terlihat pada sisi belanja pemerintah dan investasi non perumahan yang masih mengalami penurunan di awal tahun ini. Sementara belanja jasa ini naik lebih cepat ternyata, sedangkan di sisi lain investasi pada housing khususnya mengalami peningkatan yang cukup tajam di awal tahun ini. Terus selanjutnya kita bakalan membahas dari tingkat suku bunga Amerika, di mana pada periode awal tahun ini Federal Reserve ini mempertahankan kisaran suku bunganya di angka 5,25% sampai 5%. Pada pertemuan bulan Mei kemarin, untuk keenam kalinya secara berturut-turut The Fed ini masih menahan tingkat suku bunga mereka di angka 5%.
Para pejabat The Fed sebenarnya mengakui bahwa meskipun inflasi telah mengalami penurunan sebenarnya sejak beberapa tahun terakhir, tapi jika dibandingkan dengan rata-ratanya, apalagi jika dibandingkan dengan tingkat inflasi tersebut, kami kira tingkat suku bunga The Fed ini masih cukup tinggi di angka 5,5%, sorry. Ketua Powell sendiri menyatakan bahwa meskipun inflasi US masih di atas targetnya yang ditetapkan, tapi kata The Powell ini mereka belum melihat kemungkinan adanya kenaikan, di mana kebijakan ini masih cukup ketat di angka dengan target inflasi ini di kisaran atau di rentan level 2%. The Fed sendiri berencana untuk melonggarkan suku bunga mereka pada kuartal kedua atau kuartal selanjutnya pada tahun ini. Oke, selanjutnya kita bakal masuk pada sisi tingkat inflasi Amerika, di mana tingkat inflasi tahunan US ini sebenarnya masih cukup rendah atau sudah cukup rendah di angka 3,6% pada April 2024 kemarin. Pada periode sebelumnya, angka ini berada di angka 3,5% dan masih sejalan dengan perkiraan pasar. Dan jika dibandingkan oleh beberapa indikator-indikator lainnya gitu ya, di mana tingkat inflasi ini masih didorong oleh peningkatan pada sektor F&B yang meningkat besar 2,2%, sedangkan housing juga masih sedikit melambat di angka 5,5%. Sementara ini secara price, harga terus menurun untuk dari harga kendaraan baru, begitu pula dengan tingkat penjualan untuk mobil bekas dan mobil baru. Oke, selanjutnya kita masuk pada sisi sentimen, di mana sebenarnya ada beberapa sentimen major yang mempengaruhi arah pergerakan market kita sejak awal tahun ini. Yang pertama tentunya datang dari memanasnya tensi geopolitik, baik itu antara konflik geopolitik antara Iran, Palestina, Israel, khususnya di kawasan Timur Tengah ini masih cukup panas akhir-akhir ini. Dan kami kira belum terselesaikannya antara konflik Rusia dan Ukraina ini makin memperpanjang atau makin memperparah kondisi sentimen yang masuk ke pasar kita. Oke, selanjutnya kita akan bahas ini apa sih tensi geopolitik ini pada market kita khususnya dari dampaknya. Yang pertama itu di mana dengan pemanasnya tensi geopolitik ini akhirnya berdampak pada penurunan tingkat investasi asing, di mana ketidakpastian politik ini dan keamanan konflik Timur Tengah dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor asing. Perusahaan-perusahaan mungkin enggan untuk menanamkan modalnya di negara-negara yang terdampak langsung secara politik, termasuk Indonesia. Penurunan tingkat asing ini akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat tingkat infrastruktur Indonesia. Dampak kedua ada ketidakpastian pasokan energi, di mana konflik yang terjadi sekarang ini membuat Timur Tengah sebagai produsen minyak utama dunia ini mengalami ketersendatan dari segi penyaluran suplainya, yang akhirnya berdampak pada kenaikan value atau kenaikan harga energi di pasar global. Selanjutnya ada ketidakpastian rupiah, di mana ketegangan geopolitik akhirnya berdampak pada atau memicu fluktuasi nilai mata uang. Seperti yang dirasakan sekarang ini, rupiah kembali melemah di atas 16.000, serta beberapa mata uang lainnya, yang akhirnya akan berdampak pada sisi ekonomi kita. Potensi inflasi volatile pada uang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat ujung-ujungnya dan akan mengganggu stabilitas ekonomi, khususnya pada level makro Indonesia. Selanjutnya ada gangguan perdagangan internasional, terus ada potensi penurunan pariwisata, kemudian ada seperti yang saya sebutkan tadi, ada kenaikan komoditas global, terus ada pengaruh terhadap pasar keuangan, di mana ketidakpastian ekonomi global ini yang disebabkan oleh beberapa konflik yang makin memanas akhir-akhir ini akhirnya menciptakan ketidakpastian pada pasar global. Ini kemudian berdampak pada volatilitas harga saham dan nilai tukar rupiah, serta akhirnya akan berdampak pada tingkat atau kebijakan suku bunga ke depannya. Yang terakhir dari segi tensi global ini kemudian akan berdampak pada penyesuaian kebijakan ekonomi, di mana pemerintah Indonesia sendiri mungkin perlu beberapa penyesuaian gitu ya, kebijakan ekonominya untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi global yang diakibatkan oleh konflik yang saat ini makin memanas. Oke, selanjutnya kami kira datang dari segi sentimen kenaikan harga komoditas ini,
di mana 3 harga komoditas khususnya ini seperti harga minyak dunia terus mengalami penguatan sejak awal tahun ini dan sebenarnya sempat menyentuh level tertingginya di 80.000,5 US dollar per barel. Begitu pula dengan komoditas-komoditas lainnya, sebut saja ada coal dan ada natural gas atau gas alami yang terus mengalami penguatan sejak awal tahun ini. Kenaikan ini sebenarnya salah satunya didorong tentunya oleh tensi geopolitik yang memanas khususnya di kawasan Timur Tengah dan dan tidak berakhirnya konflik antara Rusia dan Ukraina juga makin mendorong kenaikan beberapa komoditas ini. Adapun dampak dari volatilitas atau bisa dibilang penguatan beberapa harga komoditas dunia ini sejak awal tahun, kami kira membawa berbagai dampak ataupun sentimen kepada saham domestik sampai akan mempengaruhi kinerja mereka di tahun ini. Sentimen positif tentunya ini datang dari kenaikan value komoditas sendiri di mana kenaikan value ini akhirnya akan berdampak pada average selling price atau harga jual rata-rata mereka di pasar global ini akan cenderung meningkat. Terus di sisi lain di mana di harga jual yang lebih kompetitif ini akhirnya akan berpotensi untuk menaikkan kinerja perusahaan mereka pada periode tersebut. Selain itu, sentimen ini juga berdampak pada kenaikan volume produksi serta penjualan di mana dengan demand yang cukup tinggi akibat pasokan dari negara-negara yang sedang berkonflik ini cukup terganggu. Tapi di sisi lainnya atau di bad side-nya selain mendapat benefit dari kenaikan harga komoditas di pasar global, ternyata fenomena saat ini juga bisa membawa sentimen yang cukup negatif terhadap beberapa saham dalam negeri khususnya. Faktor pertama itu dikarenakan karena kenaikan harga komoditas ini akhirnya akan berdampak pada kenaikan harga biaya bahan baku atau beban operasional yang harus ditanggung beberapa emiten. Sebutnya saja ada emiten transportasi yang kebutuhan energinya cukup besar. Selain itu, kenaikan harga komoditas global juga berpotensi untuk memicu kenaikan inflasi dikarenakan penyesuaian dari kenaikan beban operasional yang tadi saya sebutkan. Di mana dengan menjaga margin yang cukup kompetitif, emiten-emiten ini terpaksa untuk menyesuaikan harga jual produk mereka untuk memicu chain reaction dan akhirnya akan meningkatkan tingkat inflasi itu. Kami kira jika dilihat gitu ya dari segi sentimennya, kami kira saham-saham seperti PTBA, ITMG, Elsa, Pegas, dan saham-saham lainnya di sektor komoditas ini berpeluang untuk memanfaatkan momentum ini secara positif. Oke, selanjutnya ada sentimen dari pelemahan rupiah itu sendiri, di mana volatilitas serta sentimen-sentimen ini akhirnya berdampak pada sisi kurs atau nilai tukar rupiah kita saat ini. Volatilitas atau pelemahan nilai tukar rupiah ini membawa sentimen yang beragam gitu ya pada bursa saham khususnya, di mana yang pertama ini terjadinya cash outflow di pasar reguler, di mana foreign investor ini cenderung untuk out dulu dari pasar saham itu. Ini tercermin dari pelemahan rupiah yang saat ini. Pelemahan kedua ini atau negatif side yang kedua ini datang dari sisi kenaikan beban utang luar negeri, di mana emiten-emiten yang memiliki porsi utang luar negeri ini cukup mendapat kerugian dari volatilitas atau pelemahan rupiah. Salah satunya dikarenakan jumlah atau besaran beban utang mereka yang akan dibayarkan di luar negeri khususnya ini akan membengkak seiring dengan penyesuaian harga tukar dolar itu sendiri. Terus selanjutnya ada peningkatan biaya impor bahan baku. Emiten-emiten yang khususnya mengimpor bahan baku mereka dari luar negeri dengan porsi atau skala yang cukup besar ini akan mengalami peningkatan biaya produksi seiring dengan pelemahan rupiah itu sendiri. Hal ini kemudian kami kira akan berdampak atau menekan sisi margin keuntungan dari emiten-emiten terkait. Selain itu ada potensi pelemahan dari penurunan neraca perdagangan kita serta saham-saham yang kami kira ini bakal terdampak cukup negatif akibat pelemahan ini tentunya dengan beberapa key faktor yang tadi seperti ada sektor konstruksi, manufaktur, otomotif sampai ke elektronik dan consumer goods.
Meski begitu, ternyata pelemahan rupiah ini tidak hanya akan berdampak pada sisi negatifnya, tapi membawa berbagai dampak positif juga untuk beberapa emiten di pasar reguler kita. Adapun faktor pendorongnya, kalau kita lihat ini datang dari peningkatan penghasilan keuangan dari selisih kurs mata uang. Khususnya emiten-emiten ini yang memiliki porsi ekspor yang cukup besar ini berpotensi untuk mendapatkan keuntungan dari sentimen ini. Hal tersebut karena salah satunya dikarenakan adanya penyesuaian dari harga jual produk mereka di pasar global dengan dibandingkan dengan pendapatan mereka yang setelah dikonversi dalam rupiah. Positif yang selanjutnya ini datang dari segi peningkatan ekspor tentunya, di mana dengan pelemahan rupiah ini akan membuat peningkatan margin penjualan lebih kompetitif di pasar global dan akhirnya akan mendorong peningkatan pada sisi ekspor itu sendiri. Kami kira saham-saham yang berpotensi untuk memanfaatkan momentum ini salah satunya, of course, ini datang dari sisi atau sektor komoditas yang sebagian besar penjualan mereka itu datang dari pasar global gitu. Oke, mungkin itu saja sedikit update serta berbagai sentimen-sentimen yang lagi hangat gitu ya di market. Kami kira buat saat ini itu saja. Kami kembalikan buat moderator. Terima kasih Mas Khair atas penyampaian materinya yang sangat menarik. Kita semuanya sudah mendengar tentang market review dan market update ya dari Mas Khair, banyak sekali tadi ya. Jadi sampai kita full nih, sudah mendapatkan ilmu dari kedua narasumber kita yang sangat expert di bidangnya masing-masing. Nah, nampaknya baru ada dua pertanyaan. Ya, kita akan mulai saja untuk membuka sesi tanya jawab. Kami mohon kepada kedua narasumber untuk bersiap. Yang pertama, pertanyaan disampaikan oleh Pak Yoga Perdana. Selamat siang, izin bertanya, kenapa ketika The Fed melakukan suatu kebijakan seperti suku bunga bisa berpengaruh terhadap ekonomi dunia, khususnya Indonesia? Apa saja dampaknya? Mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Antoni untuk menjawab pertanyaan ini, Pak. Oke, Bu Indra, makasih. Pak Yoga, kenapa Fed kalau melakukan kebijakan kok berdampak ke ekonomi? Bukan cuma Indonesia, Pak. Hampir semua negara berdampak. Karena dengan Fed menaikkan suku bunga, otomatis dana-dana itu akan ditarik. Jadi dana ini kan mencari imbal hasil yang paling tinggi, dan bagi para fund manager otomatis kalau bunga Fed itu lebih tinggi, ya tentu menjadi pilihan investasi yang lebih menarik. Nah, itu menyebabkan banyak dana-dana investasi akhirnya ditarik kembali ke US, dan ini yang menjadi problem bagi negara-negara yang sangat tergantung kepada investasi, baik yang sifatnya adalah dana maupun yang investasi langsung, gitu. Karena menjadi pilihan yang tidak menarik lagi investasi langsung, gitu kan? Gitu. Itu sih dari saya, Bu. Baik, terima kasih Pak Antoni. Nampaknya sangat jelas ya penyampaian dari Pak Antoni, jawaban dari Pak Antoni. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini disampaikan oleh Bapak Fatahur Razak. Dibanding saham, deposito dan emas ternyata masih menjadi tujuan investasi tertinggi di Indonesia. Padahal imbal hasil dan likuiditas untuk saham sangat tinggi. Kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan masih rendahnya minat untuk berinvestasi di saham? Mungkin kesempatan yang kedua ya untuk Mas Khair dulu, Pak. Nanti boleh ditambahkan oleh Pak Antoni sebagai master dari para master ini. Silakan Mas Khair. Oke, makasih Bu buat pertanyaannya. Makasih juga buat yang mau nanya. Terkait dengan kami masih kurangnya gitu ya, masih kurangnya minat investor khususnya di pasar saham Indonesia. Ini kami kira datang salah satunya dari segi literasinya gitu ya, di mana mungkin teman-teman yang di kota mungkin banyak yang sudah mengenal saham dan return serta benefit dari saham itu sendiri. Tapi mungkin jika kita lihat atau jika kita bandingkan gitu ya dengan teman-teman kita atau masyarakat-masyarakat kita yang berada di pedalaman ini,
literasi akan keuangannya khususnya investasi di pasar modal ini masih cukup rendah. Hal ini kami kira menjadi salah satu faktor yang membuat masih kurangnya minat investor kita ke pasar modal. Apalagi jika dibandingkan antara imbal hasil yang nantinya kita dapatkan jika kita investasi di pasar modal itu atau khususnya di saham ini lebih tinggi sebenarnya, lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen-instrumen lainnya, apalagi jika dibandingkan dengan instrumen yang tadi disebutkan gitu. Baik, terima kasih Mas Khair. Jadi literasinya mungkin ya yang masih kurang ya untuk dilakukan di daerah-daerah. Jadi bursa juga hadir Bapak Ibu ya di 30 provinsi ya. Jadi kantor perwakilan bursa itu ada di 30 kantor provinsi di 30 provinsi ya. Nah, ini tujuannya juga untuk memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat Indonesia tentang investasi di pasar modal Indonesia khususnya. Jadi jangan segan-segan juga kepada Bapak Ibu ya, para dosen ataupun komunitas gitu ya, para pemuda biasanya banyak yang kepingin belajar tentang berinvestasi di pasar modal, silahkan menghubungi kantor Bursa Efek Indonesia yang ada di seluruh provinsi. Mungkin pertanyaan ini juga bisa dijawab oleh Pak Antoni. Pak, mungkin ada insight yang lain gitu ya. Silakan Pak Antoni. Kalau menurut saya sih memang faktor pengetahuan bagaimana menganalisa saham itu menjadi penting. Jadi memang harus banyak gaul sama Pak KR gitu kan, belajar tentang bagaimana menganalisa saham, menganalisa ekonomi dan segala macam. Tapi ada yang menarik dengan dunia digital sekarang, ini banyak sosial media, ya kan? Kalau dulu belajar sendiri, saya masih ingat belajar saham itu kita cari buku, wah yang benar-benar how to invest in the capital market, how to make profit, candlestick dan segala macam lah kita belajar sendiri. Tapi saat ini menurut saya banyak yang sifatnya fast track, ya ikut seminar, bukan seminar, social media, ya beberapa orang yang sudah mulai mereka belajar investasi, kemudian udah lebih canggih, kemudian mereka membuka dirinya untuk bisa diakses oleh media atau oleh publik gitu kan. Nah di situ tinggal disortir mana sosial media yang titipan, mana yang sosial media yang sifatnya adalah real dia mau sharing gitu ya. Karena jangan salah, social media is a very powerful tools. Saya belajar, saya lihat film Dumb Money, ya bagaimana market di Amerika yang begitu besar, ya kan, hanya bisa ternyata the big money itu dikalahkan oleh retail, yang melalui social media. Impressive, but very dangerous, ya kan, karena itu menjadi tools yang juga bisa dimanfaatin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Tapi balik lagi, lihat kredibilitasnya, lihat performance-nya, lihat ucapan-ucapannya atau saran-sarannya, ya kan, itu menarik. Terus terang saya banyak dengar mengenai kayak misalnya, saya bukan promosi ya, saya nggak dapat komisi ini. Seperti Ellen May, ya menurut saya dia cukup bagus, dia sangat bagus, dia menjelaskannya itu lebih ngerti lah. Ya itu sih menurut saya Bu Indra. Jadi artinya literasi mungkin perlu ditingkatkan ya Pak ya, tetapi juga semuanya bisa kok mudah saat ini ya untuk belajar tentang investasi dari berbagai macam sosial media. Banyak sekali ya, banyak sekali ahli di situ yang Anda bisa mendapatkan edukasi secara gratis gitu. Jadi ayo generasi muda nih khususnya yang hadir pada pagi hari ini ya, ayo lebih banyak belajar tentang pentingnya investasi jadi. Nanti kita akan sedikit membahas ya. Sayangnya tadi Pak Antoni waktunya singkat ya Pak ya. Padahal banyak sekali nih ya sebenarnya kita harus belajar tentang smart nih. Generasi muda harus smart tadi ya. Nah, oke, mungkin itu 2 pertanyaan ya Pak ya, yang satunya adalah saran. Saran untuk manajemen Bursa Efek Indonesia ini Pak. Tapi kalau boleh Pak Antoni berikan insight sih, boleh juga Pak ini ya. Dari Pak Ahsan Puji Muljoni gitu ya. Nah, ini ya ada masukan buat bursa. Mungkin Bapak mau menjawab yang mana nih Pak, karena panjang sekali nih Pak.
Ya, memang full call auction itu kan sebenarnya mekanisme yang dibuat oleh bursa. Sebenarnya saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab dari bursa ya, tetapi saya bisa memahami bahwa full call auction itu adalah sebenarnya perlindungan investor, sehingga saham-saham yang sudah sangat di bawah sekali itu bisa atau likuiditasnya kurang itu, sehingga investor itu bisa lebih, ya istilahnya lebih hati-hati lah untuk membelinya gitu loh. Sebenarnya kalau yang dipermasalahkan itu adalah kenapa bisa perusahaan itu sudah IPO kok masuk FCA gitu kan? Apakah salah dari underwriter-nya atau OJK-nya atau bursanya? Enggak. Perusahaan itu banyak yang sebenarnya bagus gitu. Dan kalaupun dia rugi, kita pasti ungkapkan itu di dalam prospektus bahwa perusahaan ini rugi atau perusahaan ini punya resiko bahwa tidak bisa survive dalam ini. Tetapi balik lagi, memang yang paling sulit itu adalah governance. Sometimes sudah IPO, perusahaan yang sudah listed itu governance-nya tidak dijalankan dengan sebaik mungkin, sehingga akhirnya terjadi ya penyalahgunaan wewenang daripada manajemen daripada IPO tersebut. Nah, ini mungkin bursa akhirnya harus step in kemudian membereskan. Nah, poin kedua adalah kenapa likuiditas. Nah, masalahnya sekarang IPO ini banyak IPO yang boleh dibilang sangat tergantung kepada retail, dan retail ini yang berperan saat ini. Nah, di mana institusi saat ini? Kemana ya? Saya juga mempertanyakan sih Bu Indra, kemana semua fund manager atau semua dana pensiun? Karena selama ini mereka lebih, bukan karena mereka kurang literasi, tapi mereka mungkin melihat, wah beresiko di saham. Udah pokoknya kita taruh deposito daripada saya diperiksa sama KPK. Nah, ini yang jadi problem. Mungkin kita harus kembali ke ranahnya, kita harus duduk bareng bagaimana memaksimalkan pengelolaan dana di dana pensiun ataupun di perusahaan-perusahaan yang pengelola dana tersebut gitu. Itu sebuah Indra. Baik, Pak Antoni. Terima kasih Pak Antoni ya. Karena memang ini pasti ya, kebijakan itu dibuat pasti untuk perlindungan investor itu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ada investor yang merasa sangat dirugikan dengan adanya kebijakan baru ini, tetapi juga untuk investor yang lainnya gitu ya, juga ada yang diuntungkan karena semuanya pasti kebijakan dibuat untuk semata-mata demi melindungi kepentingan investor. Termasuk juga nanti dari APEI boleh dirapatkan bersama ya Pak, dirundingkan bersama bagaimana mungkin bisa dievaluasi juga Pak. Gitu. Mungkin Bu Indra, saya mungkin tambahan, kalau nggak salah kita sempat bicara, jadi manajemen perusahaan yang governance-nya tidak apa istilahnya, tidak sesuai dengan harapan daripada regulator, itu kita akan masukkan dalam blacklist. Jadi para investor akan mungkin lebih terproteksi di kemudian hari, bahwa ini jangan lagi manajemen seperti ini bisa membawa perusahaan ataupun memanage perusahaan yang tercatat di bursa. Jadi itu yang mungkin harus kita salah satu perlindungan ya ke depannya gitu. Setuju Pak Antoni. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi gitu ya. Ini nampaknya banyak sekali ilmu, tapi dengan 3 pertanyaan ini banyak sekali tadi ya yang sudah dijawab oleh para pakar kita gitu ya. Jadi seharusnya Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini sudah banyak sekali ya mendapatkan ilmu dari mulai tadi ya, kalau kita tarik benang merahnya ya, mulai dari jenis-jenis investasi sampai di cryptocurrency pun Pak Antoni sudah menjelaskan dengan baik ya. Banyak sekali investasi tadi ya, jenis-jenis investasi baik pros maupun cons-nya. Nah, Bapak Ibu, tetapi mulai saat ini sudah harus bisa tadi ya melirik investasi yang seperti saham, ETF, warren, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya, untuk dari apa yang saya dari apa yang kita dengar tadi, mungkin
di antara kita masih belum banyak ya yang tadi tergerak hatinya ya untuk mulai berinvestasi. Tadi Pak Antoni menyampaikan sekali lagi kepada kita ya, investasi itu tidak mengenal batas usia Bapak Ibu, tetapi akan lebih baik jika kita lakukan sejak dini. Untuk apa? Untuk mencapai financial freedom, kemandirian finansial. Dan jangan pernah percaya dengan mitos yang menyebutkan tadi terlalu mudah untuk khawatir ya menabung untuk masa pensiun sementara kita ini masih muda gitu ya. Kan kebanyak nih anak muda yang seperti itu ya Pak ya polanya ya. Tapi yang benar adalah berapapun usia kita, menabung untuk masa depan atau untuk masa pensiun itu harus menjadi prioritas utama. Dengan berinvestasi lebih dini, tabungan pensiun kita akan memiliki lebih banyak waktu dan potensi untuk terus bertumbuh, Bapak Ibu. Mulai saat ini kita juga tadi ya diperkenalkan oleh Pak Antoni Smart, saya juga langsung wah gitu ya. Nah, tapi mungkin tadi hanya sekilas, tapi mungkin perlu saya sampaikan lagi kepada Bapak Ibu bahwa SMART tadi ya adalah SMART goals tadi yang dimaksud oleh Pak Antoni adalah specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Apa maksudnya? Kalau kita mau investasi atau mau apapun, kita harus punya tujuan yang tepat, kemudian tujuan juga harus dapat diukur, dan kemajuan juga harus mudah dilacak ya. Tujuan harus memungkinkan untuk bisa kita capai bersama. Tujuan harus masuk akal untuk situasi keuangan kita saat ini. Tujuan juga harus memiliki tanggal mulai dan kapan berakhirnya gitu ya. Kapan akan ditentukannya. Jadi orang smart harus punya smart goal dengan memulai investasi sejak dini. Terima kasih, mungkin itu dari saya sebagai penutup dan saya kembalikan kepada MC. Silakan Mas Rio. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Novi telah membantu acara hari ini. Terima kasih juga. Dengan berakhirnya acara ini, atas nama Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia dan PT Bursa Efek Indonesia, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara hari ini. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya dalam pelaksanaan acara hari ini yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada acara selanjutnya di Literasi Inklusi Keuangan mendatang. Terima kasih kepada para narasumber, Pak Antoni, Mas HR, Ibu Novi, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Antoni. kasih. Terima kasih Bu Indra. Sampai Terima jumpa di kasih Pak Rio. Sampai Pak jumpa. HR. Terima Ya. kasih. Bu Dora, makasih tadi Terima kelihatan kasih. fotonya hilang. Oh, Ibu udah. Dora ada ya. Iya. Makasih Bu Dora, makasih Pak Makasih Fatahur. Pak para penanya, Pak Fatul, Makasih Pak Fatahur. Yoga. Terima kasih. Iya. Izin live.